Saya Deswin Pesik. Saya lahir di Jakarta. Orang tua saya asal dari Manado. Saya besar di Bali selama 9 tahun dari SD hingga SMP, kemudian SMA saya kembali lagi ke Jakarta. Terus selesai kuliah saya mulai ikut bekerja di perusahaan ayah saya. Ya, mungkin karena saya sibuk mikirin, aduh capek juga ya, karena saya kecilnya di Bali lebih bebas, kalau kerja kantoran agak susah kan. Menurut saya nggak enak, akhirnya saya mulailah terjun ke dunia perfilman. Saya mulai dari nol di sana, mulai dari ekstras atau figuran. Ya sekitar 3-4 kali saya pernah ikut jadi figuran, kemudian saya coba untuk fight terus di dunia ini gitu kan. Karena pesan orang tua saya atau ayah saya itu, dimanapun kau berada harus jadi yang terbaik. Itu tahun 2002. Sinetron yang pertama mungkin saya terima, gila, cuman dapat 25.000. Iya kan? Hari pertama tuh 25.000. Sementara rokok saya waktu itu saat itu ya 15.000, kemudian parkir mobil 5.000, udah 20.000 ya. Belum bensin, belum tol. Berarti kan nggak ketutup. Sampai saya bilang gini lagi, apa saya mesti balik lagi ke kantor gitu ya kan? Tapi ternyata enggak. Kebetulan pas saya pulang ada temen, kemudian dia ngajakin saya ke satu PH, saya kenalan di situ, ya mulailah saya di situ mulai mulai paham, dan kemudian ikut syuting di Wonosobo, walaupun saat itu promo film tersebut gagal kayak gitu. Tapi ya udah, mulai dari situ saya pelan-pelan, kemudian saya jadi ikut dengan temen ya. Dia kebetulan pegang sinetron Reo Manusia Serigala di Pangandaran. Saya butuh pengalaman selama 1 bulan di Pangandaran. Ya malu-maluin sekali sih sebenarnya ya. Istilahnya saya cuma dapet honor saat itu 150.000 selama atau hitungan 150.000 per buku. Nah, per buku itu diperkirakan adalah 1,5 bulan. Kemudian dapat uang harian itu kalau nggak salah 15.000 per minggu. Kalau action, karena memang dari kecil kan senang film action di Indonesia ya, terutama kayak Barry Prima. Dulu kalau kita ngelihat banyak sekali aktor laga ya di Indonesia itu berderet, ada Barry Prima, George Rudy, Adven Bangun, Aven Christie, Tanaka, Robert Santosa, terus Johan Saimima ya kan. Jadi saat itu perfilman laga di Indonesia tuh persaingannya bagus gitu loh. Jadi banyak film yang dikeluarin nama mereka, kemudian mereka membintangi di situ. Jadi ya saat itu kita hampir seperti Hong Kong lah ya, atau film Cina ya kayak gitu. Jadi aktor laganya banyak, film actionnya juga banyak gitu. Nggak bisa dipungkirin saat itu memang audiens itu senang sekali dengan film laga di Indonesia gitu. Mungkin saat itu belum ada perhitungannya ya, karena belum ada XX1 ya. Tapi kan banyak bioskop-bioskop yang swasta kayak gitu yang nggak mungkin saat itu tidak terhitung gitu jumlah penontonnya. Kemudian yang tidak bisa kita ketahui adalah ketika film-film tersebut ada di layar tancap. Nah, setiap layar tancap di daerah itu yang mereka tahu itu cuman 2 bintang film ya, kalau nggak Barry Prima, Rhoma Irama gitu, ceweknya Susana, udah that's it ya kan. Jadi saat itu mereka sangat menggema sekali di Indonesia. Mulai di action itu pas di Wonosobo. Nah, saat itu saya jadi talent di situ kan. Mulailah dari Wonosobo, kemudian Pangandaran. Nah, akhirnya
saya fight terus, kemudian saya bisa masuk ke sebuah PH yang biasanya dia produksi sinetron Jaka Tingkir gitu kan. Itu emang laga di situ. Jadi bukan cuma sinetron Jaka Tingkir saat itu, banyak FTV yang di luar dari Jaka Tingkir itu. Jadi cerita tentang legenda. Nah, mulailah dari situ saya mulai senang bukan senang, maksudnya hampir tiap hari malah saya ke Studio Alam. Jadi kantor saya tuh tiap pagi pulang hampir pagi juga untuk Studio Alam syuting. TVRI. Iya betul, Depok ya situ. Nah akhirnya saya pernah tawarin ada sebuah film, judulnya itu Sang Pembela Manusia Petir. Itu saya jadi main talent di situ bareng dengan Virus. Ya ada permasalahan, akhirnya film itu mungkin sekitar 10% nggak selesai. Itu akhirnya nggak tayang. Kemudian saya main talent lagi di Lombok itu bareng sama Roy Jordi dan Winda Manta. Itu yang tadinya saya pikir untuk ke XX1 atau bioskop gitu, tapi ternyata itu emang lebih untuk pemutaran di daerah gitu, di Lombok ya. Itu judulnya Perhitungan Jalan Terakhir gitu. Kemudian akhirnya saya banyak mulai dari situ, karena mengisi kekosongan waktu saya mulai telah diajak, ada seorang produser diajak saya dan dia paksa saya, dia cemplungin saya untuk pegang sebuah film action, langsung menjadi action director kayak gitu kan. Saya sama sekali belum punya pengalaman. Mungkin kalau di belakang layar saya cuma bantu teman-teman, jadi asisten mereka ya, sekedar bantu sekalian main gitu, jadi fighter saat itu, fighter yang nggak lama gitu. Nah itu banyak kan juga di sinetron gitu. Nah ini saya harus terjun di sebuah film layar lebar gitu kan. Nah kebetulan di sana ya saya senang juga dengan lingkungannya, karena saya terlibat kerjasama dengan beberapa kru yang memang mungkin senior, bukan mungkin senior, memang senior yang pastinya orang banyak kenal gitu kan. Nah saya banyak belajar juga dari mereka. Oh begini caranya, gini. Kemudian mulai dari situ saya udah banyakan dan kasihkan di belakang layar Tadinya. ya banyakan di belakang layar. Nah di belakang layar itu pekerjaan saya selain jadi action director, stunt coordinator, fight choreographer, saya juga jadi seorang stuntman. Nah stuntman-nya juga saat itu juga bisa stunt motor, stunt mobil, stunt driver kayak gitu, atau stunt double gitu. Jadi semua saya jalanin di bidang action. Saya senang dari basicnya ya. Kenapa juga senang di film action, jadi salah satu pelampiasan saya juga karena saya dulu sering berantem. Nah berantemnya itu saya sejak dari TK selalu berantem hampir tiap hari, dan mulai SD saya selalu dikeroyok gitu. Mungkin belum dapat lawan sepadan mungkin, jadi selalu makanan saya dikeroyok, dibully saya lawan kayak gitu. Di Bali, SMP juga, SMA juga gitu. Begitu kuliah juga itu udah berkurang, tapi saya paling nggak suka main keroyokan. Saya lebih senang yang stylenya fight satu lawan satu kayak gitu, atau mungkin di jalanan kayak gitu. Jadi saat itu hampir tiap hari saya maunya berantem terus gitu kan. Tapi begitu saya kenal dunia film, saya ngerasa wah ini pelampiasan yang baik gitu, jadi saya tersalurkan gitu kan. Jadi akhirnya mulai dari saya sejak di film, saya udah sama sekali nggak kayak wah pengen berantem kayak gitu. Nah basically saya ini keluarga bela diri ya. Jadi kebetulan dari ayah saya sendiri adalah mantan sekjen Forki, dan juga sampai sekarang masih jadi ketua Dewan Guru Inkado gitu, dan 9 di Indonesia ya. Nah saya banyak belajar dari dia. Kemudian saya sempat ikut kejuaraan se-SLTA itu Jawa Bali Lampung lah ya. Saya sempat juara 1 di situ. Kemudian saya tidak bisa melanjutkan, bukan tidak bisa, tidak memungkinkan ya melanjutkan lagi, karena saya saat itu banyakan banyakan gaul di luar dengan teman-teman gitu. Jadi
saya tidak disiplin, dan kebetulan juga saya saat itu punya tato. Jadi ketika ayah saya udah bilang ayo Deswin latihan, saya selalu banyak alasan gitu kan, banyak alasan karena takut kelihatan tatonya gitu kan. Jadi kalau dia lagi latihan, saya suka ngumpet-ngumpet tuh, jangan sampai kalau berhadapan dengan dia dipanggil langsung suruh latihan gitu. Nah jadi di karate tersebut saya masih di perguruan Inkado. Kebetulan kemarin juga ditawarkan untuk bikin sebuah bela diri itu yang taktis gitu ya, tactical kayak gitu. Nah tadinya itu untuk di kehutanan ya. Jadi konsep yang saya buat itu adalah untuk polisi hutan gitu, untuk melatih polisi hutan gitu. Karena ketua kami itu adalah ketua umum kami ini adalah Ibu Menteri Siti Nurbaya yang di kehutanan ya. Nah, jadi konsep yang dari IMA atau Inkado Martial Art itu memang untuk polisi hutan. Nah, gimana saya harus buat sedemikian keras sekali karena polisi tersebut di hutan. Mungkin mereka itu yang paling bahaya kali ya, saya rasa ya, paling bahaya menghadapi penjahat-penjahat di hutan. Kalau mungkin ya maaf nih, misalnya polisi di sini berantem, katakanlah kalah, ada yang nolong. Kalau polisi hutan di hutan kalah, siapa yang nolong? Betul kan? Gitu. Kalau kalah udah mungkin dibunuh, siapa yang tahu? Betul kan? Betul. Kalaupun penjahatnya kabur, akhirnya dia harus berhadapan dengan binatang buas. Gitu. Jadi resiko kematian mereka pasti lebih tinggi. Ya. Gitu untuk ngadepin penjahat-penjahat yang di hutan ya gitu. Nah, jadi saya harus buat itu sedemikian kuat, keras gitu. Itu IMA, itu ada full contact-nya, ada tactical yang praktis gitu. Tapi mudah dipelajarin, enggak yang seperti karate ortodoks yang mulai dari basically-nya harus kuat dengan kuda-kuda, butuh waktu yang lama. Gitu. Itu lebih simpel. Ya, itu sih kalau untuk bicara bela dirinya. SFC itu berdiri tanggal 14 November 2012. Jadi saat itu saya bikin itu untuk menjembatani orang-orang yang di daerah yang punya passion di bidang film action gitu. Karena mereka tuh mungkin ke Jakarta, kemudian mereka banyak yang dimanfaatin sama orang, duitnya habis, fasilitas yang mereka punya mungkin dipakai nggak jelas gitu, akhirnya mereka pulang lagi gitu kan. Nah, jadi saat itu saya buat untuk menjembatani mereka. Jadi ketika
mereka ada yang banyak yang datang, ada yang dari Jogja kayak gitu. Dulu rumah saya base camp, malah kan base camp mereka pada datang gitu. Jadi mereka latihan, terus udah gitu mereka bisa ngerasain. Saya setiap ada project film saya ajak selalu mereka, saya udah harus siap kerja kayak gitu. Jadi untuk tim action kayak gitu mereka udah saya latih dan bina gitu. Jadi mungkin sebagai asisten saya di fight choreographer atau jadi seorang stuntman-nya gitu. Kalau Jogja ada, Magelang ada, Semarang, Bandung, Makassar, terus di Sukabumi. Oh, kalau rata-rata anggotanya tuh orang bela diri gitu. Jadi saat itu ketika awal-awal bikin, mereka harus punya basic teknik yang kuat gitu, karena saya mau bikin sebuah film dengan gerakan, dengan teknik yang benar, bukan yang ala-ala kelihatan wah begini-begini tapi nggak akan masuk akal gitu kan, bener nggak? Nah jadi saya harus bikin tuh benar-benar wah ini tekniknya emang benar kayak gitu. Jadi rata-rata mereka guru bela diri. Jadi saat itu ada konsep sebuah film DPO bersama teman saya belga sutradaranya. Terus tadinya kita udah tawarin ke tempat lain, ya dia yang tawarin. Terus saya tidak ngerti gimana caranya, akhirnya almarhum nyambut baik Agathon ya. Dia nyambut baik, dia mau ambil, dia mau take over, dia mau produksi film itu. Nah akhirnya kita produksi. Nah saat itu juga kondisinya yang saya tahu dulu beliau pernah membintangi sebuah film Anjrak. Jadi Anjrak itu banyak dibully oleh orang-orang luar yang berantemnya seperti apa. Saat itu saya hanya ingin merubah image-nya dia tuh bisa fighting yang benar. Saat itu sebenarnya kalau bicara fighting sih ya so far lebih bagus sih ya daripada Anjrak gitu, jauh gitu. Dia pun juga berharap film ini bisa ngangkat beliau juga. Jadi kebetulan saat pemilihan ketua Parvi yang di Lombok itu juga itu filmnya sering ditayangin ya. Saya nggak ke Lombok saat itu. Nah, itu film kalau di Jakarta itu cuma tayang 5 hari. Ditayangin 5 hari, dan kalau di daerah itu saya rasa mungkin 1 kali penayangan kemudian ditarik. Saya entah seperti apa, saya nggak tahu, mungkin ada mafianya gitu ya. Jadi mafianya yang bikin agar film itu tidak bisa tayang. Itu udah saya tidak bisa cerita. Nah, banyak sekali anggota SFC saya di daerah-daerah termasuk di Manado juga saat itu sempat cerita mau nonton tapi disuruh tunggu dulu agar kuotanya penuh. Padahal anggota saya saat itu sekitar 5-6 orang mereka udah siap nonton. Tapi mereka nunggu sampai 2 kali pemutaran, ternyata film itu diganti. Itu. Nah, itu juga berlaku juga di daerah-daerah yang lain, mungkin di Sumatera, Jawa. Yang saya dengar Jogja cuma tayang 1 kali. Padahal itu full seat loh di Jogja katanya. Tapi besokannya bisa hilang. Nah, film itu hanya bertahan di Jakarta itu selama 5 hari kalau nggak salah. 5 hari. Karena kasus itu ya. Jadi merembet. Oke. Ya sebenarnya sih saya berjalan 2 ya, depan dan layar belakang. Depan dan belakang layar ya. Gitu. Cuma sekarang kondisinya adalah mungkin banyak yang kalau datang buat film itu banyak penawaran saya untuk di belakang layar gitu kan. Nah, sekarang saat ini kebetulan saya akan persiapan sebuah film laga, mungkin bulan Maret kita udah masuk produksi gitu. Nah, jadi persiapannya kalau untuk saya sendiri adalah ya saya harus latihan, bagusin badan dengan nge-gym, fitness kayak gitu. Ya latihan saya tuh banyak, misalnya untuk bela diri dan fitness ya yang tadi seperti saya bilang kayak gitu. Teknik sih ya, teknik itu di mana-mana gitu. Mungkin sehari bisa berapa kali kali gitu kan. Pokoknya kalau nggak istilahnya nggak mau berantem, kayaknya hidup nih kayaknya ada yang kurang saat itu. Gila. Dalam 1 hari gitu. Dalam 1 hari gitu.
Jadi benar-benar harus Vitamin dong deh, seperti iya vitamin. iya seperti vitamin suplemen. Luar biasa. Jadi apa kira-kira yang bisa disampaikan kepada anak-anak muda yang suka berantem? Mungkin ada wadahnya untuk ini, Bang. Kalau mereka yang suka berantem, kalau mereka jago sih oke lah ya. Tapi kalau yang kayak di TV-TV gitu nggak jago ikut tawuran, kasihan banget gitu, sampai tangan bisa hilang kayak gitu. Masa depannya hilang lah kayak gitu. Kalau mau cuman sekedar berantem ya harus jago berantem. Nah, untuk jadi jago berantem ya harus latihan bela diri gitu. Dan latihan bela diri ya bukan cuman sebulan atau 2 bulan gitu. Latihan lah yang baik bertahun-tahun gitu. Jangan cuma maunya berantem kelihatan keren gitu, tapi tahu-tahu ntar organ tubuhnya hilang atau mati, kan kasihan ya. Mendingan jangan berantem gitu, nggak usah sok-sokan lah. Kalau berantem itu mau jadi jagoan itu orang-orang tertentu sebenarnya, bukan semua orang di sini harus jadi jagoan. Jadi lebih baik disalurkan di bela diri ya. Maksudnya bela diri itu jelas ada sebuah prestasi yang dikejar dan membina diri kita menjadi disiplin, menjadi seorang manusia yang unggul gitu, bukan yang keterbelakang ya. Tawuran itu mental orang terbelakang. Begitu rame-rame kalian berani, nggak usah ngomong kayak gitu sama saya juga sting dulu SMA sempat di ini loh, di depan Cipto situ Nusantara itu yang tiap hari juga berantem dan yang lawannya itu anak-anak STM gitu. Jadi dari situ makanya bentuk untuk koreografi fighting. Jadi saya pernah bikin koreografi fighting berdasarkan pengalaman. Iya kan? Jadi nggak sekedar bikin, dikeroyok pernah, sering malah kan. Terus mau tawuran saya pernah, karena saya pernah di SMA tersebut 1 lawan 1 pernah. Terus di pertandingan pernah. SFC itu yang saya harapkan itu bisa berkembang, membantu orang-orang yang punya passion di film action gitu, jadi tersalurkan gitu, lebih kreatif. Kita ngebangun di Indonesia tuh menjadi sebuah ya bukan cuma ajang, mungkin juga bisa jadi icon gitu loh. Kalau di film Indonesia nih bagus actionnya ya. Jadi kalau kita punya kreatif ya di bangsa sendiri seperti apa kayak gitu. Mungkin kalau di Hong Kong kan udah banyak, Thailand udah banyak, dan beberapa negara luar. Ya kalau di Indonesia banyakin itu banyakin itu film-film action. Wah, kayak zaman-zaman dulu kan keren, ya kan? Kayak zaman-zaman yang saya tadi cerita kayak gitu sih. Lebih baik disalurkan ke sana. Terus dari itu juga anak-anak muda yang mau itu ya latihan bela diri. Tapi kalau kalian mau masuk ikutan di Stunt Fighter Community silakan gitu, bisa hubungin saya gitu. Kalian bisa belajar banyak di sini, saya sharing gitu. Nggak ya, sharingnya juga saya benar-benar saya bikin yang baik karena harus jadi yang terbaik.